Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Atin Herwinda Yuliati, biasa dipanggil Bu Winda, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang teks persuasi. Sebelum kita ke materi ke teks persuasi, kita akan berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar materi tentang teks persuasi. Kalian masih ingatkah kita pernah membahasnya di materi semester 1, yaitu teks iklan. Bahasa yang digunakan iklan yaitu persuasif. Nah, jadi apa itu teks persuasif? Sebelum kita ke teks persuasif, mari kita belajar bersama-sama. Teks persuasif bersifat membujuk secara halus atau supaya pembaca menjadi yakin. Teks persuasi juga berisi ajakan atau larangan, dan yang terakhir, teks persuasi berisi saran kepada orang lain. Jadi, apakah itu teks persuasi? Teks persuasi merupakan suatu teks yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasi. Antara lain, yang pertama, berisi argumen, yaitu pendapat yang beralasan kuat yang disertai data dan fakta. 2. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata berpartikel lah. 3. Berusaha meyakinkan, yaitu untuk melakukan atau mempercayai apa atau sesuatu yang disampaikan. 4. Menghindari konflik, yaitu agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks persuasi. Tujuannya yaitu merayu, membujuk, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Materi selanjutnya yaitu struktur teks persuasi, antara lain yang pertama, pengenalan isu, berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen, berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya, yaitu data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. 3. Pernyataan ajakan, berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. 4. Penegasan ulang, bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah
seperti kata penting, harus, sepantasnya, dan lain-lain. 2. Kata kerja imperatif ditandai dengan pemakaian kata seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan lain-lain. Unsur kebahasaan lainnya antara lain 1. Kata-kata teknis atau peristilahan berkenaan dengan topik yang dibahas. 2. Kata-kata penghubung argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena itu, dan sebagainya. 3. Kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. 4. Kata perujukan, misalnya berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Itulah tadi unsur kebahasaan teks persuasi. Selanjutnya yaitu bentuk dari teks persuasi. Yang pertama, bentuk pidato, misalnya propaganda, kampanye lisan, promosi niaga. 2. Bentuk elektronik, misalkan iklan di televisi, bioskop, internet. 3. Bentuk tulisan, misalnya selebaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks persuasi antara lain. 1. Pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Advertensi, untuk memperkenalkan barang atau jasa. 3. Politik, untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kenegaraan. Dan yang terakhir propaganda, yaitu untuk tujuan kampanye atau mengajak warga. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. 1. Menentukan topik, yaitu topik dapat membuat fokus penulis agar tidak terpecah memikirkan hal-hal lain. 2. Tentukan tujuan, yaitu secara umum teks persuasi mengajak atau meyakinkan pembaca. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan atau paragraf agar teks persuasi lebih sistematis dan logis. Kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasi. 4. Mengumpulkan data. Data yang tepat dan akurat dapat menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan penulis. 5. Menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itulah tadi langkah-langkah menyusun teks persuasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh teks persuasi. Kalian baca ya. Yang pertama yaitu contoh paragraf persuasi pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh paragraf persuasi advertensi. Berikutnya contoh paragraf persuasi politik. Yang terakhir yaitu contoh paragraf persuasi tentang kebersihan.
Itulah tadi contoh-contoh paragraf persuasi dari berbagai jenis. Nah, apakah kalian sudah paham tentang teks persuasi yang sudah Ibu jelaskan? Jika kalian belum paham, silahkan mengulangi sekali lagi video ini. Jika kalian sudah paham, syukurlah. Dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Akhir kata.